Ya, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang struktur dan isi utama proposal dan laporan tugas akhir. Jadi, struktur dan isi dari proposal dan struktur dan isi dari laporan tugas akhir. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena mata kuliah ini kan memang mendukung tugas akhir. Yang tugas akhir itu terdiri dari 2 mata kuliah, terdiri dari 2 semester. Yang semester sekarang adalah proposal, semester berikutnya adalah laporan. Dan semester ini adalah proposal, baru proposal katakanlah seperti itu, tetapi tugasnya adalah membuat draft laporan tugas akhir. Bagaimana itu? Nah, ini kita lihat ternyata struktur dan isinya itu ya karena memang saling ini ya nyambung ya, proposal kemudian laporan ya. Bukan hal yang terpisah, kan kita lihat secara lebih jelas ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat prosesnya dulu, proses pembuatannya. Struktur dibandingkan dengan proses. Struktur itu maksudnya kalau struktur sebuah tulisan ada judul, ada abstrak, ada bagian pendahuluan, ada studi literatur, ada untuk menerangkan metodenya, ada menerangkan eksperimennya ya, kemudian ada kesimpulan misalkan. Nah, proses itu adalah proses pembuatan. Di sekarang semester ini proposal tugas akhir. Semester depan mulai dari awal semester kita mau bikin apa dalam proses penulisan ya, ini dalam proses penulisan apa, nulisnya dari mana dulu. Nah, salah satunya kan kita lihat nanti bahwa abstrak itu wajarnya finishing full 100% abstrak itu wajarnya ya kalau udah selesai eksperimen semua baru bisa menuliskan abstrak seperti itu kan. Nah, tapi kalau di sini karena kita di mata kuliah tata tulis ini karena kita tidak melihat konten sehingga nanti abstrak bisa ditulis terlebih dahulu karena kontennya kita bisa dummy. Kemudian komponen apa? Iya, strukturnya itu komponen-komponen apa di artikel ilmiah, khususnya di penulisan di proposal dan laporannya. Kemudian ini komponen utamanya dulu untuk artikel ilmiah secara umum ya, kemudian baru proposal versus laporan tugas akhir. Kemudian pertama adalah struktur dibandingkan dengan proses ya. Jadi proses finalisasi penulisan sebuah bagian tidak sama urutannya dengan urutan pada struktur ya. Jadi finalisasi ini adalah proses. Proses tidak sama dengan struktur tulisan ya. Misalnya yang jelas tadi saya sampaikan, abstrak. Bagian pendahuluan itu kan di awal tulisan kalau proposal. Kalau atau khususnya di sini untuk paper ya, paper hasil tugas akhir ya ini ya. Namun ya di struktur itu di awal, namun waktu prosesnya penulisan finalisasi ya. Kalau draftnya nggak apa-apa di awal-awal juga dibikinnya ya, tapi finalnya bahwa udah abstraknya udah beres gitu ya, final pembuatan abstrak itu di akhir proses. Sehingga kalau kalian membuat abstrak sebuah tulisan, abstrak itu secara finalnya baru selesai setelah studi literatur pendahuluan selesai, kemudian studi literatur selesai, penerangkan metode sudah selesai, penerangan eksperimen sudah selesai, baru abstrak baru selesai terakhir. Ya, demikian juga pendahuluan itu juga akhir-akhir ya biasanya seperti itu finalisasinya. Meskipun tentunya draftnya bisa dibuat mulai dari awal juga mulai dibuat draftnya. Jadi tidak sinkron antara struktur urutan dari di struktur tulisan dengan prosesnya. Meskipun draftnya bisa dibuat lebih dahulu. Tetapi karena pada mata kuliah tata tulis ilmiah ini tidak memperhatikan konten, karena kontennya beberapa juga itu adalah dummy, sehingga proses penulisan abstrak itu bisa dilakukan di awal. Iya. Ya tentunya kalau realnya nanti harus kalian perbaiki lagi isinya ya.
Tapi secara tata tulis itu udah memenuhi, artinya dari sisi komponennya udah lengkap, ini ya udah cukup nyambung misalkan gitu ya. Ya, sehingga di mata kuliah ini antara urutan penulisan dari judul abstrak pendahuluan itu sinkron dengan urutan tulisan, sehingga waktu kita lihat di materi di RPS itu awalnya abstrak judul, kemudian abstrak, kemudian apa, jadi nggak masalah ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian sebagai catatan ada artikel, ada tulisan, ini dipergantikan istilah ini. Ya, jadi proses penulisan dilakukan sejalan dengan menjalankan riset, yaitu sejak awal seiring dengan mata kuliah penulisan proposal dan mata kuliah tugas akhir. Nah, kita bisa mencicil menuliskannya dalam bentuk buku harian atau jurnal, ini sebagai salah satu teknisnya aja. Bagaimana misalkan mencoret-coret lah gitu ya, mencoret-coret, membuat judul, membuat abstrak dan lain-lain. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan membuat tulisan ilmiah yang lebih baik dengan melakukan review. Jadi kita mau membuat tulisan, ya kita mau membuat tulisan itu kita juga perlu belajar dari tulisan orang lain, melakukan review, mencoba mengomentari lah, mereview gitu ya, dan juga edit, ya, mengedit. Nah di sini meskipun bukan sebagai yang utama, nanti tugas pertama itu dan dikumpulkan agak cepat, kemudian tugas yang kedua yang agak lebih lambat nanti mengumpulkannya. Nah, tugas yang pertama itu nanti adalah copy tulis ulang ya. Tulis ulang itu sambil ya diharapkan ada ini ya, sambil memperhatikan isinya sedikit tata tulisnya. Nah, tugas duanya ini nanti melakukan review dan mengomentari tulisan yang memang Q1 lah katakanlah gitu, yang bagus gitu ya, yang kelas internasional, baik dari sisi konten dan terutama kita lihat dari sisi tata tulisnya, juga dari kakak-kakak kelas kalian yang oh ini kayaknya perlu diperbaiki, jadi perlu dikomentari lah ya. Mungkin bukan diedit tapi dikomentari. Ya, mata kuliah tata tulis ilmiah ini di tugas 2 itu merupakan proses review dan edit atau komentar sebenarnya, menganalisis istilahnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke komponen utama. Maaf tadi kelewat nggak ya? Oke. Ya, komponen utama artikel ilmiah. Ya. Ada pendapat yang menarik yang mengatakan bahwa komponen utama dari sebuah tulisan ilmiah itu adalah judul, abstrak, gambar, dan tabelnya ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Saya kira pendapat yang masuk akal, pendapat yang menarik, bahwa sebagai summary, ya, membuat summary itu awal, maksudnya summary itu di awalnya bukan di akhirnya ya, membuat awalnya draft tulisan yang sangat awal, poin-poin apa saja, nah itu dari judul, ya tentunya judul, draft judul, abstrak itu adalah ya summary yang beberapa poin-poinnya, meskipun abstraknya juga tidak harus dengan kalimat yang sudah benar. Kemudian juga ada gambar, sebagai gambar-gambarnya apa saja. Bab 1 gambarnya untuk sebagai ini apa, menerangkan tentang topik itu diilustrasikan dengan gambar nanti ada mungkin dengan gambar dan tabel ya. Jadi ada ya komponen tersebut, ada yang mengatakan sebuah penulisan yang sangat populer di sini sebagai red line-nya. Jadi dengan adanya judul, gambar, abstrak, dan tabel. Kemudian dalam proses penulisan draft awal ya di sini ya, masih menyambung dari yang di sini, red line tersebut buatlah abstrak ya, atau extended abstrak di sini yang lebih panjang dari abstrak umumnya, ini 500 extended abstrak yang merupakan ringkasan utama yang akan disampaikan ya. Jadi ini tidak sama persis dengan abstrak yang nanti tulisan kita, karena ini adalah extended abstrak dan mungkin masih dan juga mungkin bisa berubah poin-poin juga nggak masalah ya. Kemudian kata-kata kunci ya, ya
Ya, jadi di sini kemudian juga membuat ringkasan, tulisan ringkasannya itu bisa menurut yang versi ini ya, versi yang sangat menarik juga menurut saya adalah dengan membuat ini ya apa draft awalnya itu membuat dengan gambar dan tabel. Dan termasuk di sini bukan hanya gambar dan tabel, tapi keterangan gambar dan keterangan tabel. Ya, caption ya, keterangan singkat. Ya, bukan keterangan secara panjang lebar, tapi keterangan singkat. Di mana gambar dan tabel itu bisa dibuat dengan manual saja. Dan mungkin gambar dan tabel beberapa masih ngawang-ngawang ya, ngawang-ngawang. Ya, tapi udah mulai ini nanti topik saya tentang apa ini mau diilustrasikan dengan gambar gitu dan lain. Nah, cerita keseluruhan dari tulisan tergambar dari abstrak, gambar dan tabel ya. Kemudian proposal TA merupakan draft penting laporan tugas akhir. Ini kita membicarakan tentang proposal TA versus laporan TA ya. Jadi proposal TA itu adalah draft sebenarnya dapat dikatakan salah satu sudut pandangnya. Draft yang sangat penting untuk laporan TA. Ya. Kemudian proposal TA itu intinya adalah sebenarnya adalah rencana. Ya, proposal itu kan bahasa Indonesianya usulan. Ini kan sebenarnya bukan usulan. Kalau usulan itu usulan untuk mencari dana, misalkan gitu ya, atau usulan apa gitu ya. Usulan memang usulan ke dosen pembimbing gitu ya sebenarnya. Tapi yang lebih penting sebenarnya rencana kalian sendiri. Ya, rencana yang akan dilaksanakan untuk semester depan. Ya, ya. Kemudian proposal versus laporan tugas akhir di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen tulisan ini ada judul, abstrak, kemudian di abstrak itu ada beberapa komponen. Nah, di proposal tugas akhir ini judul ya udah ada, bisa aja nanti diganti di sini waktu laporan atau dalam prosesnya di semester ini kan mungkin di awalnya masih seperti ini judulnya, nanti diubah-ubah sedikit-sedikit meskipun diharapkan tidak signifikan ya berubahnya, kemudian di akhir ini baru udah agak lebih final ya. Kemudian diubah lagi di waktu semester depan juga bisa, tentunya diharapkan tidak signifikan. Nah ini udah ada semua. Kemudian di sini juga ada komponen-komponen itu ada, komponen-komponen abstrak, abstraknya ada semua. Nah di sini sebenarnya belum ada, iya, di sini belum ada. Yaitu kesimpulannya belum ada karena belum ada eksperimen ya kan. Ya bisa aja ada tapi hipotesa. Nah belum ada, tapi di sini nanti jadi ada ya. Kalau di kita di tugas kita di sini nanti dummy aja. Kemudian pendahuluan, ya pendahuluan itu ada latar belakang. Ini juga ada, meskipun nanti perlu difikskan ke sini. Kemudian di sini juga ada, perlu ada ya. Jadi mengapa topik yang diambil, apa pentingnya, apa menariknya, mengapa dipilih topik seperti itu perlu ada di proposal itu harus ada, meskipun nanti perlu difikskan di sini. Ya kemudian di sini kontribusi sebenarnya juga perlu, yang yaitu berarti solusi-solusi yang apa di sini ada. Nah di sini baru draft yang difinalkan. Jadi kebanyakan seperti itu, ada draft atau perlu difikskan dan seterusnya. Studi literatur. Ya, di sini review atas beberapa komponen. Di sini biasanya lebih panjang, ya. Jadi proposal ini ada diringkas, justru diringkas di sini. Kemudian di sini ada metode atau produknya, ya. Di bab 3. Di sini bab 3 ini ada, ya. Ini biasanya lebih singkat karena apa di bab 3 untuk bagian yang metode misalkan lebih singkat di sini ada. Jadi yang ingin diperlihatkan di sini adalah sebenarnya ada semua. Di sini akan kita buat di mata kuliah tata tulis ilmiah, laporannya, tugasnya di sini laporan TA. Di sini sebenarnya udah ada, hampir semuanya udah ada. Ya. Kemudian bagian evaluasi, eksperimen. Ini mestinya ada skenario di bab 3 atau mau bikin bab baru juga saya kira nggak masalah. Ada skenario, kemudian isinya masih kosong angka-angkanya. Kemudian di sini nanti laporan TA ada. Ya, yang benarnya. Kalau di tugas kita masih dummy. Nah, kemudian analisis harusnya ada skenario, ini perlu diulang-ulangi lagi, ditekankan.
sebagai suatu rencana yang bagus. Mungkin ada kesimpulan belum ada, bisa hipotesa, kemudian ini ada. Ya, mungkin saya kira seperti itu untuk pertemuan kita ya. Kita lihat di RTS. Ya, ini masih pengenalan yang terakhir adalah tentang pengenalan awal yang sangat awal latex ya. Mungkin saya ini dulu ya.